Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Sabda hidup hari ini kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, "Bagaimana pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Para sahabat yang terkasih, 2 hal ini itu tidak terlepas dari perjalanan hidup kita, bahkan sering, yaitu ya dan tidak. Waktu kecil, bahkan sampai saat ini, ketika orang lain minta saya berbuat sesuatu, dengan yakin saya katakan ya, saya akan buat. Tetapi mikir-mikir kemudian, kan besok masih ada waktu lah. Dan akhirnya tidak buat apa-apa. Atau juga, diminta ayo segera buat. Dan dalam hati bilang, tidak, saya tidak akan buat. Pokoknya titik. Tetapi kemudian nyesal juga dan akhirnya buat sesuatu. Inilah yang menjadi refleksi kita dalam Injil hari ini tentang 2 orang anak. Yang pertama, keren sekali dia katakan ya, tapi tidak buat apa-apa. Nah, yang kedua, tegas dia katakan tidak, tetapi dia nyesal juga dan akhirnya dia pergi ke kebun anggur itu. Mari kita lihat renungan ini, refleksi ini dalam 3 poin. Poin yang pertama, kebun keselamatan itu adalah tawaran dari Allah. Bagaimana bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Putra sulung keselamatan. Tetapi kemudian bagaimana mereka? Sulit sekali untuk buka telinga, buka hati mereka untuk mendengarkan dan melaksanakan seruan pertobatan dari Allah sendiri. Nah, kemudian dalam Injil hari ini, bagaimana Yesus menyebut pemungut cukai, para pelacur. Tentu di sini Yesus tidak mengatakan bahwa perbuatan dosa mereka adalah hal yang benar, tetapi Yesus menekankan bagaimana hati yang bertobat itu menghantar mereka kepada keselamatan. Dan tentunya unsur pertobatan itulah menjadi kekuatan sehingga para pelacur, orang-orang berdosa, pemungut cukai yang pada saat itu hanya dilihat sebelah mata oleh orang lain. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh bertobat, disitulah Allah hadir dan merangkul mereka. Bagian yang kedua, para sahabat yang terkasih, saya mau katakan demikian, orang dekat altar Tuhan itu bukan jaminan untuk keselamatan. Ya, ini bagaikan
Wah, pisau tajam menusuk hati kita semua yang sering mengatakan, wah, gue ini dekat sekali dengan Tuhan. Wah, hari Minggu ke gereja, doa banyak, ya puasa banyak, wah bantu gereja, bantu orang lain. Tetapi para sahabatku yang terkasih, kalau kita lakukan itu untuk menyenangkan diri sendiri, menyenangkan hati manusia, bukan hati Tuhan, maka disitulah bagaimana kita sungguh-sungguh dipertanyakan, bagaimana hati kita menghantar kita sendiri mengalami apa yang disebut dengan pertobatan. Dan bagian yang ketiga, saya mau katakan demikian, pertobatan itu tidak terbatas pada kata-kata saja, tetapi lebih kepada perbuatan kasih. Rasul Yakobus sangat jelas mengatakan, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dengan demikian saya mau katakan secara sederhana, apa yang kita lakukan itu bukan untuk ABS, asal Bapak senang, gue lakukan. Tetapi kerinduan Tuhan adalah bagaimana hati kita sungguh-sungguh dimampukan untuk melakukan itu dalam perbuatan nyata. Karena itu para sahabatku yang terkasih, orang sering mengatakan demikian, satu perbuatan kasih itu bisa melebihi 1000 khotbah. Dan bagaimana saya dan para sahabatku yang terkasih, hari ini kita boleh katakan ya, atau kita katakan tidak, tetapi besok kita bisa berubah. Tapi yang paling utama sebetulnya dalam siarah hidup ini, kita bertanya, siapakah diri kita di hadapan kasih Tuhan? Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi kemudian Kristus, keselamatan itu diberikan kepada saya dan para sahabat. Dan seruan pertobatan itu tidak hanya berhenti saat ini, tetapi sepanjang masa. Karena bagaimanapun, ya kita jatuh hari ini, kita juga bisa jatuh besok dalam dosa-dosa kita. Tetapi kerinduan dari Tuhan adalah Allah itu lebih berkenan kepada mereka yang telinganya terbuka pada sabda Tuhan, yang hatinya terbuka untuk menjadi tempat tinggal Allah, dan kesukaannya adalah melakukan kehendak Allah. Karena itu para sahabatku yang terkasih, di hari Minggu ini kita tidak hanya ngomong doang atau dengar doang, tetapi mari kita melangkah maju, melakukan sabda Allah itu, melakukan kehendak Allah itu dalam perbuatan-perbuatan nyata. Kasih yang nyata itu bisa menghantar kita kepada persekutuan yang lebih akrab dengan Tuhan sendiri. Karena itu teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui.